ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Dewata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berlalu, musim berganti, begitu cepatnya masa melesat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua dari tahun 2022 yang rasanya masih kemarin baru kita tinggalkan 2021. Begitu cepat yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa setiap pertambahan dari waktu adalah berarti kita mendekati titik di mana kontrak akan berakhir di dunia ini. Minggu ini ada dua peristiwa yang sangat menarik yang dilakukan oleh dua orang yang kebetulan dua-duanya saat ini menjabat sebagai gubernur, dan kebetulan juga dua-duanya sudah dideklarasikan oleh beberapa kelompok masyarakat untuk digadang-gadang menjadi calon presiden. Dan kebetulan juga objek yang dikunjungi oleh kedua orang tersebut juga sama, yaitu sekolah. Apa itu dua peristiwa tersebut? Ya, peristiwa pertama adalah ini nih. Ya, peristiwa pertama adalah kunjungan Gubernur Ganjar Pranowo ke salah satu sekolah di daerahnya. Dan dalam kunjungan tersebut, Ganjar lebih fokus kepada keadaan fisik dari bangunan sekolah. Dan peristiwa kedua adalah ini. Ya, itu peristiwa Gubernur Anies, Gubernur DKI Jakarta, mengunjungi salah satu sekolah, dan yang menjadi objek perhatian beliau di sekolah tersebut adalah siswanya atau manusianya. Dan menarik untuk kita simak sebuah lontaran filosofi yang mengandung banyak pengajaran kepada anak-anak yang saat itu berada di kelas di mana Anies bicara. Pada baiknya kita dengar apa yang Anies katakan dalam perjumpaan tersebut. Selamat menyaksikan. Sebelum saya jalan, saya ingin cerita dikit, boleh ya? Jadi, ada semua kebetulan Anda lagi belajar kimia sekarang. Kebetulan lagi belajar kimia. Ada dua material, satu namanya batu bara, satu namanya permata. Harganya sama nggak tuh? Beda. Permata itu dihitungnya gram. Kalau batu bara dihitungnya ton. Jadi satuannya, kalau beli batu bara itu satuannya ton, kalau beli permata satuannya gram. Betul ya? Ada nggak yang beli batu bara gram? Ada nggak yang beli permata ton? Ada. Betul ya? Coba nanti Anda boleh cek. Unsur kimianya sama. Unsur kimia batu bara dan permata itu sama. Terus kenapa yang satu itu hitungnya gram, harganya mahal, yang satu hitungnya ton, harganya murah? Karena unsur yang sama itu, yang satu digembleng dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dalam durasi yang panjang, dia menjadi permata. Yang tidak digembleng, yang tidak kena tekanan tinggi, dia jadi Anda mau pilih jadi mana? Permata. Anda sekarang lagi digembleng, belajar penuh dengan segala macam tantangan. Siap-siap, insya Allah nanti Anda jadi permata. Sobat Jelata yang insya Allah masih tetap menyimak ke podcast pendek ini, apa yang dilakukan oleh kedua gubernur tersebut adalah bagian dari apa yang disebut dalam istilah birokrasinya sidak, inspeksi mendadak. Objek yang disidak sama, yaitu sekolah. Di sekolah itu ada fisik, yaitu infrastruktur sekolahnya sendiri, ada guru, dan ada murid. Nampaknya Gubernur Ganjar lebih tertarik untuk menginspeksi
keadaan fisik dari sekolah tersebut. Dan kebetulan sekolah tersebut juga baru dibangun. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Ganjar, yang dia ingin meyakinkan bahwa bangunan tersebut memang dibangun sesuai dengan standar, dibangun dengan baik. Sayangnya, yang diekspos oleh para wartawan atau katakanlah tim humasnya Pak Ganjar hanya pada bagian menginspeksi bangunan. Jadi kita tidak tahu apakah ada Pak Ganjar katakanlah menemui para siswa, memberi pencerahan, nasihat, karena main goal atau tujuan utama dari sekolah itu kan adalah murid itu. Dan alangkah menyenangkan bagi murid, alangkah memberi semangat bagi murid jika seorang pemimpin berbicara di depan kelas, memberikan inspirasi, menasehati, atau katakanlah menyemangati. Jadi itu jauh lebih menjual kalau itu dianggap sebagai bagian dari kehumasan ketimbang menendang dinding sekolah. Atau jangan-jangan itu tidak dilakukan sehingga tidak ada yang bisa dipublikasi. Lain halnya dengan yang Anies lakukan. Anies sangat paham bahwa infrastruktur penting, tetapi tentu jauh lebih penting adalah para murid yang sedang belajar menuntut ilmu, memperluas cakrawala, menjemput masa depan, menjadi orang yang berilmu pengetahuan, berbudi pekerti, dan cinta kepada tanah air. Dan nampaknya setiap sidak ke sekolah yang menjadi objek perhatian utama dari Anies adalah muridnya. Dan menurut Bang Kicca ini adalah satu cara berpikir, cara pandang yang paling tepat. Karena kalau kita yang menjadi perhatian utama adalah bangunan fisik sekolahnya, tidak ada artinya bangunan sekolah yang bagus, yang mentereng dan segala macam tanpa kita membekali atau katakanlah tanpa satu program yang jelas yang dijalankan oleh sekolah tersebut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari para siswanya. Jadi sebenarnya tanpa infrastruktur bangunan sekolah yang bagus pun, kalau fokus utama kita adalah untuk peningkatan kapasitas, itu bisa saja dilakukan. Bukankah dulu para founding fathers kita, para pendahulu kita belajar dengan infrastruktur yang apa adanya, tapi lihatlah kapasitas mereka, kemampuan mereka, dalam tanda petik banyak yang jauh lebih hebat daripada kita yang anak sekarang yang sudah menikmati infrastruktur sekolah yang jauh lebih baik daripada mereka. Kita berharap agar para pemimpin bangsa kita ini, terutama sekali mungkin pada level-level gubernur, bupati, wali kota, yang di tangan mereka ada tanggung jawab untuk siswa mulai dari SD sampai SMA, lebih mengorientasikan pikirannya, energinya kepada sumber daya manusianya, yaitu para siswa-siswi kita. Boleh saja kita memperhatikan yang sifatnya infrastruktur, tetapi dalam pilihan-pilihan yang terbatas, hendaknya fokus perhatian adalah kepada SDM-nya, baik peningkatan kapasitas gurunya maupun peningkatan kapasitas para murid-muridnya. Demikian kicau pendek ini, kicau galau tentang dua peristiwa yang minggu ini menarik perhatian Bang Kicca, yaitu soal fokus perhatian dua gubernur yang oleh para pendukung sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, dua gubernur yang sedang melakukan sidak kepada objek yang sama, yaitu sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.